Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Elgani dengan NIM 80302300043. Di sini saya membuat video untuk menjelaskan konfigurasi PAP, dan CHAP authentication. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan komponennya yaitu 3 buah router 1941, 2 switch 2960 24 TT, kemudian saya punya router cluster, 1 server, dan satu PC dan 1 laptop. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada router yang pertama. Kita menggunakan HW isi 2T. Lalu kita menggunakan CLI untuk konfigurasinya. Kita aktifkan, ketik enable. Kemudian configure terminal. Lalu kita buat hostname-nya sebagai router 1 atau R1. Lalu kita buat interface gigabit 00-nya. Nah, di sini kita masuk ke configure interface, kita beri IP address 192.168.10. Lalu kita tambahkan titik 1 dan berikan subnetnya yaitu 255, 255, 255 lagi, dan 252. Itu sebagai subnet. Enter. Lalu kita no shutdown. Di sini kita beri no shutdown untuk mengaktifkan interface gigabit Ethernet 00. Lalu kita keluar, exit. Selanjutnya kita masuk ke router yang kedua. Kita lakukan CLI lagi untuk konfigurasi, dan tahapnya hampir sama dengan router sebelumnya. Kita buat hostname router 2 sebagai hostname-nya. Buat interface. Interface kita bisa singkat INT. Kita beri IP address di router 2 ini. Kita beri 192.168.30.1.255 sebagai subnet, 255, dan 255 terakhir 252. Lalu kita exit. Selanjutnya kita ke router yang ketiga, masuk ke CLI untuk konfigurasi lagi. Kita aktifkan, kita configure terminal. Ini bisa disingkat. Nah, di sini di configuration beri lagi hostname router yang ketiga. Kita beri interface-nya tetap di gigabit 00.
Di sini kita menggunakan interface serial ya, karena kedua gigabit sudah kita gunakan di router 1 dan router yang kedua. Lalu kita masuk ke interface. Kita beri IP address 10.1.1.2 dan memberi subnetnya kita beri clock rate. Oke. Sorry. Nah, di sini kita sudah mengapply DCE interface. Lalu kita shutdown. Sudah, interface serial sudah berhasil yang pertama. Kita keluar. Kita lanjut ke interface serial yang selanjutnya. Di sini kita gunakan serial 001 yaitu untuk interface serial ke router yang keduanya. Router yang kedua. Kita beri IP address 10.2.2.1, kemudian kita beri subnet 255, 255, 255 dan 252. Ini untuk set IP router 3 ke router 2. Lalu kita beri clock rate lagi untuk mengapply untuk router ketiga ini di sisi ini juga. Lalu kita exit, udah berinterface serial 010, lalu kita beri IP address, kita beri 209.165.200.255, lalu kita beri subnetnya ini, set IP link ke serial dan ke ESP. Kita shutdown untuk mengaktifkan interface serialnya dan kita keluar dari configuration interface. Kita kembali ke configuration, sudah. Lalu kita masuk ke cluster. Di sini ada router, kita masukkan. Lalu kita pilih no, sama seperti biasa. Kita enable. Kita configure terminal. Beri hostname seperti biasa. Di sini hostname-nya sebagai ISP. Selanjutnya kita beri interface serial 000. Ini interface untuk ke router 3. Setelah itu kita beri IP address-nya 209.165.226.255. Tidak usah pakai titik, kita spasi saja karena untuk subnet.
Ini untuk set IP link ke serial ISP-nya. Lalu kita beli clock rate. $138.000. Lalu kita apply. Di sini kita menggunakan clock rate sebagai DCE di ISP. Lalu kita no shutdown untuk aktifkan interface. Kita keluar lagi dari interface-nya. Lalu kita beri interface gigabit 00 0/0. Ini untuk interface ke web server. Lalu kita enter, kita beri IP address 209.165.200.1, lalu kita beri subnet 255, 255, 255 dan 252. Ini set untuk IP gateway ke web servernya yang tadi. Lalu kita enter, kita no shutdown untuk mengaktifkan interface. Lalu kita keluar dari interface configuration. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi EIGRP. Kita akan lakukan di router yang pertama ini. Kita aktifkan dulu. Sini kita langsung router EIGRP. Kita di sini menggunakan EIGRP untuk mengaktifkan EIGRP dengan S number 1 atau nomor 1. Setelah itu kita beri konfigurasi routernya dengan network 192.168.10.0. Ini untuk advertise jaringan LAN PC-nya. Lalu kita beri lagi network 10.1.1.0, kita spasi 0.0.0.3. Ini untuk advertise serial ke jaringan yang ketiga. Kemudian kita beri perintah no auto summary. Ini untuk mematikan ringkasan otomatis agar subnet tetap spesifik. Setelah itu kita keluar. Oke, setelah itu kita akan ke router 2. Caranya kurang lebih sama dengan router yang sebelumnya. Sorry. Kita beri network lagi. Kita beri di 192.168.30.0.
Ini untuk advertise jaringan LAN ke laptopnya. Kemudian kita beri network lagi 10.2.2.0 spasi 30 dan titik 3. Ini untuk advertise jaringan serial ke router 3. Kita 0 tadi 3 kali. Kemudian kita buat no auto summary. Nah, sudah, kita exit, keluar. Nah, setelah itu kita lanjut ke router yang ketiganya. Untuk konfigurasi kita aktifkan lagi seperti awal. Kita router EGRP 1. Kita buat network 10.1.1.0. Kita spasi 0.0.0.3. Ini untuk advertise link ke router 1. Lalu kita beri lagi network 10.2.2.0. Kita beri spasi 0.0.0.3. Berikutnya, lalu kita beri network lagi 209.165.200.224 0.0.0.3. Ini untuk link ke USB-nya. Lalu kita beri no auto summary. Exit. Kemudian kita akan membuat IP router untuk default router ke semua traffic ISP-nya. Kita beri IP route, IP router, Oke, tadi saya salah. Harusnya tadi sudah benar di IP route. Saya tambah lagi, sorry. Selanjutnya kita akan masuk ke route. Nah, tahap sekarang di sini kita sudah dikonfigurasi router. Di sini kita akan menyebarkan default router ke router 1, router 2. Kita beri perintah redistribute.
ada distribute static, kemudian kita exit dari configuration router ya. Selanjutnya kita pergi ke cluster, kita masuk ke ISP-nya dan aktifkan konfigurasi terminal, beri IP kita akan melakukan pembalikan router dari route balik ke router 3. Berikutnya kita akan mengisi triple P encapsulation-nya di router yang ke-1 atau yang pertama. Kita beli interface. Di sini kita gunakan serial 0/0/0, kemudian enter, masuk ke interface, kita encapsulation. Triple P ini untuk mengganti encapsulation dari HDLC ke triple P. Kita keluar dari interface. Selanjutnya kita masuk ke router 2. Kita buat interface serial. Di sini kita menggunakan serial 0/0/1. Lalu kita encapsulation lagi seperti tadi. Triple P. Lalu kita keluar. Selanjutnya kita masuk lagi ke router 3, kita buat interface. Sini kita masih menggunakan serial 000. Lalu kita encapsulation lagi. Di sini encapsulation triple P ini berfungsi untuk memberi link dari link R3 ke R1 router 1. Kemudian kita exit interface. Kita lanjut lagi. Untuk serialnya kita ubah jadi 010, kita tambahkan lagi 010. Kita encapsulation lagi. Ini untuk link ke R3 dan ke R2 router 2. Lalu kita exit interface. Di sini kita gunakan serial 001. Ya, encapsulation seperti tadi di atas. Kita tinggal arrow ke atas, lalu enter dan keluar dari interface. Nah, setelah itu kita akan masuk di bagian ISP configuration. Kita buat interface-nya. Di sini kita menggunakan serial 000. Enter. Kita encapsulation lagi di triple P, kita enter.
Nah, itu sudah berhasil ya. Terus kita exit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Triple P Authentication point to point. Di sini kita masuk ke router 1. Kita beri username di router satunya. Kita buat username untuk R3 secret class-nya. Di sini untuk menyimpan password yang akan dikirim ke kelas router yang ketiga. Kita enter. Kita beri interface. Kita beri interface serial 000. Kita interface. Kita di sini kita akan melakukan Triple P Authentication PAP untuk mengaktifkan authentication atau autentikasi pada PAP. Kita beri perintah. Oke, selanjutnya kita akan set username-nya. Kita buat Kisco. Di sini untuk mengirimkan router 1 mengirim username R1 dan passwordnya yaitu Kisco ke router 3. Kita send username. Exit. Lalu kita masuk ke router 3 dan masukkan username router 1 secret class Cisco, kemudian di sini username R1 secretnya digunakan untuk menyimpan password yang dikirim oleh R1 oleh Cisco. Dikirim R1 oleh Cisco. Kemudian kita berinterface serial 00, kita Triple P Authentication. Nah, ini untuk R3 mengirim ke R1. Kita exit. Lalu kita lanjutkan ke router yang kedua. Kita buat username router 3 untuk menyimpan password yang akan dikirimkan oleh router 3. Kita buat interface-nya serial 001, kemudian kita buat lagi Triple P Authentication PAP. Nah, di sini R3 router 3 mengirim username R3 ke atas sandi dan username ke R3. Lalu kita lanjut ke router yang ketiga. Di sini untuk mengisi sisi untuk yang router 2, kita beli username router 2 secret Cisco untuk menyimpan kata sandi yang dikirim ke router 2. Kita beri interface serial 001. Kemudian kita Triple P Authentication semua seperti tadi. Setelah itu
router 3 untuk mengirim username router 3 dan password class ke router yang ketiga. Setelah itu kita pergi ke cluster, ke router ISP-nya, kemudian kita beri username router 3. Kita masukkan kata sandi dan username yang sesuai. Kemudian kita beri interface. Nah, di router ketiga ini kita masih memasukkan ISP, harus sama kata sandinya dengan Cisco. Lalu kita beri interface serial. Lalu di sini saya akan memverifikasi dari PC ke laptop, dari laptop ke PC, dan begitu sebaliknya. Kita akan tes ping ya. Kita tes ping melalui command prompt. Kita masukkan IP yang kita beri tadi. Di situ tadi sudah berhasil. Kita akan coba lagi di laptop. Nah, sudah dikirim 4, diterima 4. Lalu kita pergi ke server. Kita paste lagi IP-nya. Jika berhasil dia akan memberi reply. Oke. Lalu kita coba menggunakan pesan manual. Jika berhasil dia akan successful di pojok kanan bawah. Mulai dari PC ke server, dari PC ke laptop, dari server ke PC. Jika berhasil dia akan successful. Jika itu semua bisa di ping melalui manual, bahkan menggunakan pesan, itu sudah berhasil ya. Di sini saya akan menarik kesimpulan di tugas PPP dan CHAP Authentication. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.